Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan tentang Common Collector Configuration. Kali ini kita akan membahas karakteristik output dari Common Collector. Kita lanjutkan dengan membahas tentang parameter-parameter dari Common Collector. Oke, langsung saja ke poinnya. Yang pertama, the output characteristic describe the relationship between output current or emitter current and output voltage or emitter voltage. Jadi karakteristik dari karakteristik output common collector ini menjelaskan hubungan antara arus output atau IE di sini dan tegangan output atau VEC. Di sini ada penjelasannya, IE adalah emitter current atau arus emitor dan VEC adalah tegangan emitter kolektor. Jadi itu hubungan antara IE dan VEC. First, draw a vertical line and horizontal line. The vertical line represents y-axis and horizontal line represents x-axis. The output current or emitter current EA is taken along y-axis and the output voltage or emitter collector voltage VEC is taken along x-axis. Jadi untuk menggambar karakteristik output dari common collector ini, kita buat garis horizontal, di mana horizontal ini adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Untuk yang horizontal ini adalah VEC, tegangan emitor current, tegangan emitor kolektor. Satuannya volt, dan ini untuk yang sumbu Y, IE, arus outputnya atau arus emitor. Satuannya mili ampere. Untuk karakteristik dari common collector, karakteristik output dari common collector ini mirip dengan karakteristik output dari common emitter. Tapi ada baiknya kita bahas, mungkin ada sedikit perbedaan. Mari kita bahas di sini. To determine the output characteristic, the input current IB is kept constant at 0 microampere. Jadi pertama-tama untuk menentukan karakteristik output dari CC ini, common collector ini, arus input harus dijaga stabil yaitu 0 mikroampere. Yang pertama itu. And the output VEC is increased from 0 volt to different voltage level. Dan VEC-nya, tegangan VEC-nya ini kita naikkan dari tegangan 0 volt sampai tegangan tertentu. Pastinya tegangannya berbeda-beda ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di sini sampai, kalau di grafiknya dari gambarnya ini sampai 14. Tapi mungkin dilebihkan nggak ada masalah, jadi seperti itu ya. Untuk tegangan VEC ini dinaikkan mulai dari 0 sampai di sini contohnya 14. Mau semakin ke kanan, mau lebih besar juga nggak ada masalah. Dengan catatan nggak sampai melebihi tegangan ambang batasnya atau tegangan maksimumnya. Nah, for each level of output voltage VEC, the corresponding output current IE is known. Jadi VEC ini sudah kita siapkan berapanya tegangannya mulai 0 sampai 14 sebagai contoh. Nah, ini menjadi satu kolom dan kolom yang lain adalah IE, arus emitor atau arus outputnya. Jadi seiring dengan kenaikan VEC, berapa nilai IE-nya? Dengan catatan IB-nya tetap 0 mikroampere. Setelah ketemu datanya semuanya, setelah Anda tulis, a curve is then drawn between output current IE and output voltage at constant input current 0 mikroampere. Jadi kurva bisa Anda gambar berdasarkan data yang sudah Anda dapatkan tadi, data VEC-nya berapa, data IB-nya berapa, Anda gambar kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, ini. Jadi untuk arus IE-nya ini tetap, walaupun ditambah nilai VEC-nya, arus IE-nya tetap dengan catatan IB-nya 0 mikroampere. Nah, kalau kita lihat di sini dia berada pada daerah cut off. Kalau cut off berarti
kedua junction dari transistor ini reverse bias atau tidak bekerja. Jadi seperti itu. Selanjutnya, the input current is increased from 0 to 20 mikroampere. Jadi arus IB-nya kita naikkan dari 0 mikroampere menjadi 20 mikroampere and then kept constant at 20 mikroampere. While increasing the input current, jadi pada saat Anda menambah arus inputnya, yaitu IB aslinya 0, kita sekarang main di sini 20 mikroampere. The output voltage VEC is kept constant at 0 volt. Jadi VEC-nya harus 0 dulu di sini. After we kept the input current IB constant at 20 mikroampere, setelah kita ketemu tegangan IB-nya, setelah kita ketemu arus IB-nya sebesar 20 mikroampere, maka tegangan outputnya yaitu VEC is increased from 0 volt to different voltage level. Nah, ini sama stepnya seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita naikkan nanti nilai VEC-nya dengan nilai yang berbeda-beda, mulai 0 mungkin sampai 14. Contohnya di situ sampai 14. Nah, selanjutnya kita buat tabel ya. Kita sudah tentukan VEC-nya berapa saja. Selanjutnya kita buat tabel IE. Tabel IE juga. For each level output voltage VEC, the corresponding output current is recorded. Jadi setiap kenaikan dari tegangan VEC, kita harus mencatat arus IE-nya. Kita catat. Jadi umpamanya tegangannya sekarang 2 volt, IE-nya berapa? Tegangannya 5 volt, IE-nya berapa? Tegangannya 10 volt, IE-nya berapa? Kita catat. A curve is then drawn between output current IE and output voltage EC at constant input current. Jadi kemudian Anda bisa menggambar kurvanya sehingga hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat ini ya, pada kurva ini, seiring dengan penambahan nilai EC, nilai IE-nya tetap. Walaupun EC ditambah sampai 14, di sini mentok di sini 14, nilai IE-nya tetap yaitu 2 miliampere dengan IB 20 mikroampere. This process is repeated for higher fixed value of input current. Contohnya 40 mikro, 60 mikro, 80 mikro ampere dan selanjutnya 100 mikro, umpamanya 120, nggak ada masalah. Dan setelah dicoba, maka karakteristiknya seperti ini. Jadi dengan tegangan basis yang, dengan arus basis yang tetap, maka IE-nya juga tetap walaupun VEC-nya berubah-ubah nilainya. Jadi contohnya dengan IB 80 mikroampere. Di sini IB 80 mikroampere. Maka IE-nya di sini ketemu 8 miliampere. Walaupun nilai VEC-nya dia berubah-ubah. Di sini naik turun di sini nggak ada masalah. Nah, perlu diingat ini yang di sini di asir merah muda ini adalah daerah aktif, ini yang biru daerah saturasi. Nah, untuk nilai VEC-nya ini negatif ya. VEC-nya ini negatif, dia masuk di saturasi. Kalau saturasi berarti kedua junction-nya on atau forward. Kalau cut off, kedua junction-nya off atau reverse. Kalau aktif berarti salah satu junction saja yang on atau forward, yang lainnya reverse. Ini. In common collector configuration, if input current or base current is 0, then the output current or emitter current is also 0. Jadi pada saat inputnya, input basisnya ya, atau arus inputnya itu nilainya 0 di sini, maka arus outputnya juga 0. Ini sama. Jadi inputnya arusnya 0, outputnya juga 0. As a result, no current flows through the transistor. Jadi sebagai hasilnya maka tidak ada arus yang mengalir pada transistor.
So the transistor will be in the cut-off region. Jadi transistornya berada pada daerah cut-off pada kondisi ini, cut-off. Nah, selanjutnya yang kedua, if the base current is slightly increase, then the output current or emitter current also increase. Jadi jika arus basisnya IB-nya ini kita naikkan perlahan-lahan sedikit-sedikit, ini dari 0 mikroampere ke 20 mikroampere, maka arus emitornya juga akan naik perlahan-lahan dari 0 miliampere ke 2 miliampere. Selanjutnya kita naikkan lagi arus IB-nya, arus inputnya dari 20 mikroampere ke 40 mikroampere. Maka arus emitornya akan naik dari 2 miliampere menjadi 4 miliampere. Nah, itu pelan-pelan, perlahan-lahan, dan seterusnya perlahan-lahan seperti itu. Nah, itu juga outputnya sama, akan naik juga perlahan-lahan. So, the transistor falls into the active region. Maka transistor akan berada pada daerah operasi aktif atau daerah aktif. Ini daerah aktif yang pink ini. Ya, merah muda ini. Selanjutnya, if the base current is heavily increased, then the current flowing through the transistor also heavily increase. Jadi pada saat arus basisnya langsung melonjak naik, mungkin dari awalnya 0 mikroampere jadi 10 miliampere, kan naiknya sangat tinggi sekali. Perbedaannya kan sangat jauh. Nah, jadi maka arus yang mengalir pada transistor juga akan secara signifikan ya, jika arusnya naik secara signifikan dari 0 mikroampere menjadi 10 miliampere, maka arus yang mengalir pada transistor juga akan naik secara signifikan. Nah, dalam kondisi ini, as a result, the transistor falls into the saturation region. Jadi dalam kondisi ini, transistornya berada pada daerah saturasi. Pada saat arus basisnya naik secara signifikan, maka transistor juga akan dialiri arus yang dengan kenaikan yang signifikan juga, atau arus yang besar. Jadi seperti itu. Kalau naiknya perlahan-lahan, nah, arus outputnya juga akan naik perlahan-lahan. Kalau naiknya secara signifikan, maka arus yang mengalir pada output juga naik secara signifikan sehingga dia berada pada daerah saturasi. Kalau perlahan-lahan dia berada pada daerah aktif itu. Selanjutnya parameter-parameter transistor pada common collector. Yang pertama dynamic input resistance. Dynamic input resistance is defined as the ratio of change in input voltage or base voltage to the corresponding change in input current or base current. Jadi resistansi input dinamis itu didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan tegangan input atau VBC ya, tegangan input terhadap perubahan arus input with the output voltage dengan tegangan output atau VEC itu dijaga konstan. The input resistance common collector amplifier is high. Jadi R-nya itu high. Nilai RI-nya itu tinggi. Rumusnya RI sama dengan delta VBC per delta IB dengan VEC nilainya konstan. Selanjutnya kita bahas di sini ada RO. Dynamic output resistance atau resistansi output dinamis. Dynamic output resistance is defined as the ratio of change in output voltage or emitter voltage VEC to the corresponding change in output current or emitter current. Jadi resistansi output dinamis pada common collector ini didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan tegangan output VEC terhadap perubahan arus output IE. With the input current or base current IB kept at constant, dengan IB-nya nilainya konstan. The output resistance of common collector amplifier is low. Jadi RO-nya dia rendah. RO rumusnya delta VEC per delta IE. Delta menunjukkan perubahan ya, perubahan
dia diferensial. Dengan catatan IB harus konstan. Oke. Dan yang terakhir dari common collector ini adalah faktor penguatan arus. The current amplification factor is defined as the ratio of change in output current or emitter current to the change in input current or base current. Jadi faktor penguatan arus ini didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan arus output terhadap perubahan arus input. Rumusnya ini, gamma sama dengan delta IE per delta IB. It is expressed by gamma. The current gain of common collector amplifier is high. Jadi gammanya ini nilainya tinggi. Jadi seperti itu ya. Gamma, ada RI, ada RO, ada gamma untuk common collector ini. Oke. Selanjutnya akan kita lanjutkan setelah membahas konfigurasi transistor mulai dari common base, common emitter, dan common collector. Selanjutnya kita akan membahas tentang limit of operation. Akan kita bahas pada video selanjutnya.